sahabat Gendon dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen Air nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Dalam kesempatan ini saya akan merangkum film berjudul I Spit on Your Grave tahun 2010. Tak usah berlama-lama lagi, seperti biasa ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Pada saat itu, ada perempuan bernama Jennifer pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penulis novel. Singkatnya, Jennifer menemui seseorang, sebut saja kakek Ferguson, di mana sebelumnya Jennifer telah menghubungi kakek Ferguson untuk menyewa suatu buah homestay yang ada di tengah hutan. Kakek Ferguson ini lalu memberikan titik lokasi homestay tersebut pada Jennifer, di mana tujuannya agar Jennifer tidak tersesat untuk menemukan lokasi tersebut. Setelah itu, Jen kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar, sembari menanyakan lokasi homestay yang akan ia tuju. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Alec dan dua temannya, John dan Bruno. Ketika sedang mengisi bensin, Alec mencoba merayu Jane yang terlihat seksi itu. Sampai tanpa sengaja, ia menumpahkan minyak tersebut dan ditertawai oleh John dan Bruno. Jane pun meminta maaf kepada Alec dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, singkat waktu, Jennifer pun sampai di lokasi homestay dan membereskan barangnya sebelum ia melanjutkan untuk menulis novelnya. Pada malam hari, sesaat ia sedang melanjutkan membuat novelnya, ia mendengar suara di gudang dan mencoba untuk memeriksa gudang itu. Ketika memeriksa gudang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu ia pun kembali dan ingin melanjutkan kembali mengetik novelnya. Namun, saat ia mengambil laptopnya, ia tak sengaja menuangkan air dan mengenai pakaiannya. Ia pun masuk ke dalam dan mencoba untuk membersihkan pakaiannya. Dia membuka bajunya dan mulai membersihkannya. Keesokan harinya, Jane pun pergi berlari di tengah hutan untuk berolahraga. Ketika selesai berolahraga dan hendak membersihkan badannya, tapi dia sangat kesal karena air di dalam homestay tersebut sangat kotor dan keruh. Ia mencoba menelpon pemilik homestay, kakek Ferguson, karena air dalam homestay tersebut sangat kotor. Sesaat setelah menelpon, handphone Jane tak sengaja tercebur ke air. Tak berapa lama, komplain Jennifer pun langsung direspon oleh kakek Ferguson. Dia mengirim seorang pria bernama Matthew untuk memperbaiki saluran air yang kotor tersebut. Di sisi lain, kelompok Alec, John, dan Bruno sedang melakukan aktivitas memancing yang disusul oleh Matthew. Pada saat memancing, Bruno menunjukkan kameranya kepada Alec dan John, di mana ternyata ia merekam Jennifer yang tanpa busana saat ia membersihkan pakaiannya malam itu. Karena hal inilah, Alec dan temannya mencoba untuk mengganggu Jane. Pada malam hari, Jennifer yang sedang membuat novelnya kembali lagi mendengar suara yang aneh di luar. Kemudian ia mencoba untuk mengecek keluar rumah itu, namun lagi-lagi ia tidak menemukan apapun di luar. Ia kemudian masuk kembali ke rumah itu. Namun betapa terkejutnya Jane saat mendapati layar desktop laptopnya berubah menjadi foto tampilan Bruno dan John. Ternyata mereka telah masuk ke dalam homestay yang ditempati oleh Jane. Mereka mulai mengganggu Jane dan meminta Jane untuk melakukan apapun yang mereka mau. Jane mengancam mereka untuk melaporkan kepada polisi jika Alec dan temannya terus mengganggu dirinya. Namun Alec pun tidak takut dengan ancaman Jane tersebut. Pada saat itu, Jane mencoba kabur dari Alec dan temannya. Ia berlari ke dalam arah hutan. Di tengah hutan, beruntungnya Jane bertemu dengan seorang polisi dan kakek Ferguson yang sedang berburu. Jane pun menceritakan apa yang ia alami di homestay tersebut kepada polisi itu dengan rasa ketakutan. Karena laporan Jane, polisi itu membawa Jane ke homestay tersebut untuk memeriksa kejadian yang dialami oleh Jane. Setelah memeriksa homestay tersebut, Pak polisi ini menemukan banyak sisa botol minuman. Dia mencurigai Jane bahwa Jane terlalu banyak minum pada saat itu. Jane diminta berbalik dan mulai diperiksa oleh polisi itu. Merasa ada yang tidak beres, Jane merasa curiga kepada polisi itu. Benar saja, polisi itu ternyata adalah bagian dari kelompok Alex dan temannya yang mulai dilecehkan sejak saat itu, diperkaos secara paksa oleh kelompok Alec dan temannya sambil direkam oleh Bruno. Matthew, seseorang yang culun, juga dipaksa oleh Alec untuk memperkaos Jane secara paksa. Setelah kejadian itu, Jane pun dibiarkan keluar dari dalam rumah itu. Jane berjalan ke dalam arah hutan. Sesampai di dalam hutan, kemudian ia kembali diupu oleh kelompok Alec secara bergilir dan direkam menggunakan kamera. Tanpa berdaya, Jane yang tidak menggunakan pakaian, Jane kemudian berjalan
berjalan ke arah jembatan. Ia kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam air sungai tersebut. Alex dan temannya merasa panik karena kehilangan jejak Jane. Kemudian polisi itu membagi tugas untuk mencari keberadaan Jane dalam sepanjang aliran sungai. Mereka pun berjaga dan membakar barang Jane untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari telah berlalu, namun Alex dan temannya juga belum menemukan Jane. Mereka tetap memeriksa di sekitar aliran sungai tersebut, namun mereka tidak menemukan Jane. Mereka beranggapan bahwa Jane telah mati dalam kejadian itu. Esokan harinya, mereka berkumpul di suatu tempat dan bersitegang satu sama lain karena tiba-tiba memori kamera yang merekam kejadian itu hilang secara tiba-tiba. Mereka kembali panik karena jika rekaman tersebut tersebar, mereka bisa saja dipenjara. Polisi itu tetap memerintahkan mereka untuk mencari Jane. Pada sore harinya, tampak di sebuah rumah tua, Matthew melihat Jennifer yang belum tewas. Jane kemudian menyuruh Matthew untuk duduk di sampingnya. Seketika Matthew meminta maaf kepada Jane. Ia mengakui kesalahannya, tetapi permintaan maaf itu tidak cukup bagi Jane. Jane yang merasa marah kemudian mencekik Matthew dengan tali. Di sisi lain, Bruno dan Jane yang tengah mencoba mencari Jane di tengah hutan terkena sebuah perangkap yang menjepit kakinya. Bruno langsung teriak kesakitan. Mendengar teriakan Bruno, John pun datang menghampiri Bruno. Tanpa sadar, Jane yang ada di belakang mereka kemudian memukul John dengan sebatang kayu dan membuat John dan Bruno tidak sadarkan diri. Saat itu juga secara tiba-tiba John yang telah tersadar mendapati dirinya telah berada di atas bak mandi dengan posisi terikat. Muncullah Jane dengan membawa sebuah cairan keras dan menuangkannya ke dalam bak mandi tersebut dan membuat wajah John hancur karena cairan itu. Kemudian Jennifer pun berjalan menuju ke arah Bruno. Ternyata saatnya Bruno yang harus mendapatkan pembalasan. Jane kemudian mengambil sebuah kamera yang digunakan oleh Bruno dan mulai menyiksa Bruno. Jane mengikat mata Bruno dengan kail pancing dan mengikatnya di pohon. Jane kemudian mengambil isi perut ikan dan mengoleskannya pada mata Bruno. Tak lain tujuan Jane ini untuk memancing para kawanan burung gagak untuk mematuk ke arah mata Bruno hingga tewas. Setelah itu, Jane pun memancing Alex dengan berpakaian seksi di sebuah pom bensin di tempat Alex bekerja. Saat Alex menghampiri Jane, Alex yang tidak tahu bahwa itu adalah Jennifer dan merasa sangat terkejut. Jane pun langsung menghabisi Alex hingga tak sadarkan diri. Tak berselang lama, di sebuah rumah tua, Alex yang tersadar mendapati dirinya telah tergantung dengan tali tanpa pakaian. Alex pun yang merasa ketakutan memohon kepada Jane supaya tidak membunuhnya. Namun Jane yang merasa dendam dengan perlakuan Alex kepadanya mengambil sebuah gunting besar dan memotong masa depan Alex, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Saat itulah Alex pun tewas. Keesokan harinya, Jane mendatangi rumah polisi yang memperkosanya itu. Ia datang menyamar sebagai guru privat anaknya. Polisi itu pun terkejut saat mendapat telepon dari Jane yang ada di rumahnya. Dengan posisi panik, polisi itu takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keluarganya. Sesampainya polisi ini di rumahnya, ia tidak mendapati Jennifer ada pada rumah tersebut. Istri polisi ini memberitahukan bahwa anaknya telah dibawa oleh Jennifer. Kemudian polisi ini pun bergegas mencari anaknya dengan menggunakan mobil. Setelah sampai di suatu taman, polisi ini berusaha mencari anaknya. Karena tidak menemukan anaknya yang bersama Jennifer, polisi ini kembali lagi ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil telah ada Jennifer yang menunggunya dan membuat polisi itu menjadi pingsan. Sama seperti teman yang lainnya, saat tersadar, polisi ini sudah dalam posisi terikat dengan senjata shotgun yang mengarah ke anunya. Dalam aksinya, Jane ternyata mengikat tali ke tangan Matthew yang ternyata masih hidup. Tujuannya agar pelaku shotgun itu ditarik oleh Matthew saat tersadar dan menembak polisi itu berserta Matthew itu sendiri. Jane pun berjalan keluar untuk menunggu Matthew tersadar. Tak lama Matthew pun tersadar. Ia berusaha menolong polisi itu, namun pelaku tembakan itu tertarik dan menembak mereka berdua. Seketika mereka pun mati.